Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Untuk tahap 2 dan part-time, bahwa akan ada agenda pelantikan bersama diprediksi untuk akan dilaksanakan di beberapa daerah dalam rangka penyelesaian non-ASN, yang mana kita ketahui bahwa progres penetapan NIP 3K rekan-rekan semua sedang berlangsung. TMT 1 Oktober 2025 pelantikan harus segera dilaksanakan. Kemudian ada satu kabar baik lainnya untuk rekan-rekan yang belum diusulkan paruh waktu. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik, di sini kita ada dua informasi berkaitan dengan rekan-rekan yang segera dilantik ya untuk tahap 2, dan ini kemungkinan akan berbarengan dengan P3K paruh waktu. Karena tentu saja pelantikan paruh waktu juga harus diserahkan SK-nya di tahun ini. Kemudian informasi lainnya berkaitan dengan rekan-rekan yang belum diusulkan menjadi P3K paruh waktu karena di luar database. Ini ada berita baik juga dari beberapa daerah. Nah, di sini disebutkan Kepala BKPSDM bilang SKP 3K paruh waktu diserahkan tahun ini. Kira-kira bulan apa ya? Nah, kita memprediksi bahwa itu akan terjadi pelantikan bersama dengan rekan-rekan tahap 2. Untuk informasi dari Sigi ya, Sulawesi Tengah, sebanyak 1.180 honorer di lingkungan Pemkab Sigi diusulkan diangkat paruh waktu. Kepala BKPSDM Sigi Saprudin mengatakan pengangkatan P3K penuh waktu maupun paruh waktu tergantung ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah setempat. Ya, diprediksi walaupun rekan-rekan diangkat menjadi P3K dalam 1 Oktober ini untuk TMT-nya, itu baru bertugas secara resmi dan penggajian di awal 2026. Jadi kami juga tidak bisa memaksakan para honorer ini harus terangkat paruh waktu ataupun penuh waktu, tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada di daerah. Dia mengemukakan untuk P3K paruh waktu 2025, Pemkab Sigi hanya mampu menyediakan anggaran untuk 1.180 orang. Saat ini sedang berproses tahap 2 juga, nanti setelahnya dilanjutkan dengan yang paruh waktu. Dia menuturkan SK P3K tahap 2 dan paruh waktu akan diserahkan tahun ini. Nah, jadi bersamaan ya, pelantikannya nanti akan dilakukan bersamaan. Itu pasti karena memang tuntutan penyelesaian akhir pada 1 Oktober oleh Presiden itu wajib dilakukan. Kemudian diusahakan tahap 2 terima SK tahun ini semua termasuk paruh waktu. Saprudin juga menjelaskan terdapat beberapa kriteria dan pertimbangan untuk bisa lulus tahap 2 maupun paruh waktu. Antara lain sudah menjadi honorer 2 tahun ini syarat menjadi ataupun diangkat menjadi P3K kemarin ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, informasi kedua kita ketahui untuk rekan-rekan yang belum diangkat menjadi P3K paruh waktu ini karena memang tidak masuk dalam database ataupun yang mungkin masih ada kendala. Ini ada informasi baik yang sudah diusulkan ke BKN ya, di mana salah satu Pemkab, nanti kita lihat juga informasi lainnya di daerah ini, 40 honorer Pemkab PD tak masuk data paruh waktu, namun telah diusulkan juga ke BKN. Nah, ini ya, ini kabar baik juga untuk rekan-rekan yang belum diusulkan, tergantung Pemdanya. Bupati PD telah menyahuti keresahan tenaga non-ASN yang belum diusulkan paruh waktu agar bisa juga dibuka peluang. Kepala BKSDM PD Mulyadi Nurdin mengatakan sebanyak 420 honorer tidak masuk paruh waktu telah diusulkan pula ke BKN. Terkait usulan tersebut, Bupati telah menyurati Menpan RB pada tanggal 21 Agustus untuk menampung non-ASN yang belum masuk pada paruh waktu, supaya diakomodir juga untuk paruh waktu. Beliau menjelaskan BKPSDM PD telah menerima informasi terkait masih ada non-ASN yang masa kerja lebih dari 2 tahun dan tidak terdata dalam pangkalan database, namun belum dapat diusulkan paruh waktu. Menurutnya hal itu menimbulkan kecemburuan ya di antara non-ASN sebab yang mengikuti seleksi diusulkan paruh waktu sementara yang sebagian lagi tidak dapat diusulkan. Nah, di sini kami masih menunggu jawaban resmi dari Kemenpan RB terkait permintaan Bupati tersebut. Sembari menegaskan pihaknya siap menjalankan semua tahapan jika memang disetujui. Ini bagus sekali Pemkab daerahnya ya. Dalam proses pengusulan paruh waktu, lanjut Mulyadi, pihaknya berpedoman pada surat Menpan RB yang sebelumnya. Berdasarkan poin 1, bahwa disebutkan kriteria pelamar yang dapat diusulkan paruh waktu itu adalah pegawai non-ASN yang terdapat di pangkalan database BKN ataupun yang telah mengikuti CPNS namun tidak mendapatkan formasi ya. Kemudian juga pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database dan telah mengikuti seleksi tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan. Selanjutnya juga pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan namun tidak dapat mengisi lowongan. Mulyadi menyampaikan menyahuti surat Menpan RB tersebut, Bupati PD
memerintahkan seluruh SKPK supaya mengusulkan semua non-SN yang memenuhi kriteria untuk tetap dijadikan paruh waktu. Nah, ini kabar baik ya bagi rekan-rekan yang daerahnya peduli untuk tetap memproses ke pusat bagaimana agar seluruhnya dapat terakomodir. Juga di daerah ini Bapak Ibu, banyak honorer tak terakomodasi skema P3K, Bupati Agus lagi godok solusi. Nah, ini terjadi di Temanggung, di mana pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah telah menggodok solusi bagaimana rekan-rekan dapat terakomodir. Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan batas waktu sampai 31 Desember, tetapi masih ada 1.260 yang belum terakomodasi. Ini belum diangkat ya, maksudnya belum diusulkan paruh waktu. PR kami adalah honorer paruh waktu sekitar 1.350 orang. Insya Allah prosesnya segera selesai, tetapi yang tidak masuk ini ada 1.260. Bagaimana caranya sedang digodok ya. Agus menyatakan Pemkab Temanggung tidak ingin mengabaikan jasa honorer yang sudah lama mengabdi dan memberikan pelayanan. Oleh karena itu katanya langkah penyusunan skema penyelamatan honorer ini dipertimbangkan secara matang baik dari sisi regulasi maupun anggaran daerah. Jadi untuk PD daerah Temanggung ini sudah ada jalan keluar yang mungkin akan dilakukan ya. Semoga di daerah rekan-rekan yang belum jelas ini juga akan ada informasi lebih lanjut. Namun di samping itu Bapak Ibu, meskipun rekan-rekan sudah menjadi P3K paruh waktu, ini masih ada kendala berkaitan dengan pengusulan pengisian daftar hidup dan pengumuman paruh waktunya yang sampai saat ini mungkin ada beberapa daerah yang masih dalam penyesuaian informasi kualifikasi ya, yang daerahnya hilang ataupun mungkin sama sekali belum diumumkan. Nah, kita masih menunggu nih apakah akan ada perpanjangan kembali untuk P3K paruh waktu yang sedang mengisi daerah ataupun yang dapat mengisi daerah seharusnya diumumkan ataupun seharusnya dapat melakukan pengisian daerah namun masih terkendala. Update terus informasinya, kami akan memberikan informasi segera jika kita dapatkan informasi resminya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.